Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmi Almunira dengan nomor BP 2422057 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai space-time, space velocity, dan juga resident time. Nah, di sini kita pengenalan mengenai pembelajaran ini, materi ini. Mempelajari space-time, space velocity, dan juga resident time ini sangat penting dalam teknik kimia karena ketiga konsep ini digunakan untuk menentukan lama fluida berada di dalam reaktor sehingga konversi reaksi dapat tercapai secara optimal. Nah, space-time ini membantu untuk menentukan ukuran dan volume reaktor berdasarkan laju alir. Untuk resident time itu menunjukkan waktu nyata dari zat yang bereaksi di dalam sistem, sedangkan space velocity itu menggambarkan seberapa cepat reaktor diproses. Dengan memahami konsep ini, kita dapat merancang reaktor yang efisien, mengontrol kualitas produk, menghindari pemborosan biaya dan energi, serta memastikan proses industri, baik produksi maupun pengolahan limbah berjalan secara efektif dan sesuai dengan konversi. Selanjutnya di sini ada space time. Nah, space time ini adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk mengolah sejumlah fluida sebesar volume reaktor pada kondisi aliran masuk. Nah, secara sederhananya, space-time ini adalah waktu yang diperlukan agar volume umpan yang masuk sama dengan volume reaktor. Artinya, jika kita punya reaktor, volume atau V dan laju alir volumetrik yang masuk atau V0, maka T menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi reaktor tersebut pada kondisi steady state. Nah, fungsi dari spacetime ini yang pertama untuk menentukan ukuran reaktor, kemudian yang kedua digunakan dalam perancangan reaktor CSTR dan juga reaktor PFR, yang ketiga untuk menghitung konversi reaksi, dan yang keempat untuk membandingkan performa antar reaktor. Nah, kapan sih spacetime ini digunakan? Spacetime ini digunakan ketika yang pertama itu pada reaktor aliran kontinu seperti reaktor CSTR dan juga reaktor PFR. Yang kedua, saat merancang kapasitas produksi. Dan yang ketiga, ketika ingin mengetahui waktu tinggal teoritis fluida di dalam reaktor. Selanjutnya, kita akan membahas space velocity. Nah, space velocity ini adalah kebalikan dari space time, di mana space velocity ini menunjukkan berapa kali volume reaktor diproses per satuan waktu. Secara sederhananya, space velocity ini menghitung seberapa cepat reaktor dipakai dalam satu waktu. Nah, fungsi dari space velocity ini yang pertama untuk menunjukkan intensitas operasi reaktor, yang kedua untuk digunakan pada reaktor katalitik, misalnya fissile bed reaktor. Yang ketiga untuk mengontrol kapasitas produksi. Nah, space velocity ini kapan digunakan? Yang pertama itu pada industri petrokimia, yang kedua reaktor fissile bed, yang ketiga ketika ingin mengetahui seberapa cepat sistem bekerja. Lanjut, di sini ada resident time. Nah, resident time ini adalah waktu rata-rata aktual yang dihabiskan molekul fluida di dalam reaktor. Berbeda dengan space velocity itu dia berbeda dengan space time. Nah, kalau space time itu dia teoritis, sedangkan resident time itu dia kondisinya nyata atau bisa dipengaruhi oleh pencampuran, dead zone, dan lain-lain. Nah,
Fungsi dari resident time ini ada 3 di sini. Yang pertama untuk menganalisa distribusi waktu tinggal atau RTD, yang kedua untuk mengetahui efisiensi pencampuran, yang ketiga untuk mengevaluasi performa reaktor nyata. Nah, kapan sih digunakan resident time ini? Nah, ketika saat analisis RDT, yang kedua saat terjadi deviasi dari reaktor ideal, yang ketiga pada studi hidrodinamika reaktor. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus dari masing-masing reaktor tadi. Yang pertama itu untuk reaktor, kita akan membahas rumus-rumus dari materi tadi. Yang pertama ini untuk space time, rumusnya adalah T sama dengan V dibagi V0, atau space time sama dengan volume reaktor dibagi dengan laju alir volumetrik yang masuk. Kemudian selanjutnya ini ada space velocity. Space rumusnya itu SV sama dengan Q dibagi dengan V, atau space velocity sama dengan laju alir volumetrik fluida yang masuk dibagi dengan volume reaktor. Yang ketiga untuk resident time. Nah, rumusnya itu T sama dengan V dibagi dengan X, atau resident time sama dengan volume reaktor dibagi dengan laju alir volumetrik fluida. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini yang pertama itu contoh soal untuk space time. Nah, sebuah reaktor CSTR memiliki volume 2 meter kubik. Kemudian fluida yang masuk ke dalam reaktor dengan laju alir volumetrik 0,5 meter kubik per menit. Pertanyaannya, itulah space time atau T dari reaktor tersebut. Nah, karena di sini untuk contoh soalnya sudah lengkap, V-nya ada dan juga nilai V-nya ada, jadi langsung dimasukkan. T sama dengan 2 dibagi 0,5, itu didapatkan hasilnya 4 menit. Nah, jadi nilai space time-nya itu 4 menit. Nah, disimpulkan bahwa secara teoritis dibutuhkan waktu 4 menit untuk mengisi volume reaktor sebesar 2 meter kubik dengan laju alir 0,5 meter kubik per menit. Fluida rata-rata berada di dalam reaktor selama 4 menit sebelum fluida tersebut keluar. Selanjutnya di sini contoh soal untuk space velocity. Sebuah reaktor memiliki volume 5 meter kubik dan dialiri fluida dengan laju alir volumetrik 2,5 meter kubik per jam. Hitunglah space velocity reaktor tersebut. Nah, sama dengan space time tadi, di sini juga angkanya itu sudah sesuai dengan rumus, jadi langsung dimasukkan. Kemudian kita bagi, jadi hasilnya itu 0,5 jam. Nah, disimpulkan bahwa dalam 1 jam volume dari fluida yang masuk setara dengan 0,5 kali volume reaktor. Semakin besar nilai space velocity, semakin cepat fluida melewati reaktor dan semakin kecil waktu tinggalnya. Selanjutnya di sini contoh soal untuk resident time. Nah, sebuah reaktor kontinu memiliki volume 1,5 meter kubik. Fluida mengalir masuk dengan laju alir volumetrik 0,3 meter kubik per detik. Hitunglah resident time atau waktu tinggal dari fluida di dalam reaktor tersebut. Nah, di sini kita langsung masuk kepada rumusnya, lalu dibagi, dan hasilnya itu adalah 5 menit. Jadi, disimpulkan bahwa rata-rata fluida berada di dalam reaktor selama 5 menit sebelum fluida tersebut keluar. Jika waktu reaksi yang dibutuhkan kurang dari 5 menit,
maka konversi dapat tercapai. Namun jika lebih lama, volume reaktor atau kondisi operasi perlu disesuaikan lagi. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.